Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anissa Tanggalasana dari kelas 11 akuntansi 1. Saya di sini mengambil laporan laba rugi. Kalian udah pada tahu belum apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur pendapatan, dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi bisa dibuat dalam periode 1 bulanan, 1 tahunan, atau berdasarkan konsep perbandingan yang disebut juga konsep pengaitan atau pemandanan antara pendapatan dan beban yang terkait. Unsur di dalam laporan laba rugi setiap perusahaan itu berbeda, tergantung kebijakan dan jenis operasi dan evaluasi yang beda. Hal ini juga akan mengarah kepada adanya perbedaan dalam laporan keuangan laba rugi masing-masing badan usaha. Mengingatkan keuntungan dan pengeluaran bisnis tidak sama-sama. Meski punya kebijakan yang berbeda sesuai dengan usaha yang dijalankan, ada unsur-unsur pendapatan yang sama di dalam setiap laporan laba rugi, yaitu yang ada di dalam unsur yang ada di dalam laporan laba rugi ada pendapatan, revenue. Pendapatan adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Yang kedua itu keuntungan atau profit. Keuntungan adalah adanya peningkatan ekuitas karena terjadinya transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Yang ketiga ada beban atau expenses. Beban adalah arus keluar atau pemakaian aktiva akan memunculkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman ataupun produksi barang. Yang keempat ada kerugian atau loss, penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban yang pendistribusiannya kepada pemilik. Dan yang keempat ada kerugian atau loss, penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Dan ada juga contoh format membuat laporan laba rugi perusahaan jasa dan dagang, itu ada dua, yaitu single step dan multi step. Kalau single step itu formatnya semua keuntungan dan pendapatan umumnya ditempatkan pada awal laporan, kemudian baru dilanjutkan dengan mencatatkan semua kerugian dan biaya operasi perusahaan. Kalau multi step itu setiap transaksi operasional perusahaan akan dipisah-pisahkan dengan transaksi yang bersifat non-operasional. Kemudian akan membandingkan antara beban dan biaya yang dengan pendapat yang paling berkaitan. Saat laba operasional dihasilkan, maka akan ada perbedaan antara aktivitas tidak biasa dan aktivitas biasa. Cara membuat laporan laba rugi dengan rumus laba bersih. Yang pertama, rumus harga pokok penjualan atau HPP sama dengan persediaan awal dikurang pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Yang kedua, rumus penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang potongan penjualan dikurang return penjualan. Yang ketiga ada rumus laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Rumus laba bersih sama dengan laba kotor dikurang beban usaha atau biaya operasional ditambah biaya non operasional. Dan thank you, semoga membantu ya teman-teman. See you. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya membuat laporan laba rugi di perusahaan dagang. Yaitu pertama-tama kita buat dulu kotaknya. Sebelum itu saya sudah buat baca lajurnya yang udah ada, tinggal jawab. Kita langsung lanjut aja mengisi formnya ya. Penjualannya itu dapat dari sisa laba rugi, yaitu yang ini 1.998.000, berarti kita tulis di sini 1.998.000. Retur penjualannya sama potongan penjualannya. Retur penjualannya 9.600, potongan penjualannya 2.546.000. Nah, habis itu kita tambah
9.600 tambah 2.546 perak, hasilnya 12.186 rupiah. Lalu kita kurang 12.186 rupiah dikurang 1.968.000, hasilnya 1.955.414 rupiah. Kita langsung lanjut harga pokok penjualan. Persediaan barang di bulan 3 Desember 2023 yaitu dapat dari persediaan barang dagang di debit. Nah, ada di debit dan ada di kredit. Kalau kita ambil di kredit itu 480.000. Pembeliannya itu 1.397.700. Ini yang ini ya. Di secara baru kita cari aja di situ, kita taruh di sebelah sini. Habis itu beban angkut pembeliannya 18.000. Lalu kita jumlah 1.397.700 ditambah 18.000, hasilnya adalah 1.415.700. Lanjut ke retur penjualan pembelian, retur pembeliannya 10.800 yang ini, sama potongan pembeliannya 9.250. Berarti 10.000 ini potongan pembeliannya tadi 9.250. Lanjut kita tambah, hasilnya 20.050 perak. Lanjut kita kurang, hasilnya 1.419.700 dikurang 20.050 perak, hasilnya 1.395.650 perak. Lanjut kita tambah 450.000 ditambah 1.395.650 perak, hasilnya 1.875.650 perak. Jadi lanjut langsung ke barang dagang 31 Desember itu 414.000 yang tadi ada di debit ya teman-teman. Yang ini kan ada dua ya, kita blok aja pakai warna kuning. Yang ini yang 480.000 itu untuk yang tanggal 3 Desember dan 414.000 itu untuk 31 Desember. Lanjut kita kurang, hasilnya 1.875.000 dikurangin 414.000, hasilnya 1.461.650. Lanjut kita kurang, hasilnya 494.164 perak. Langsung lanjut kita laba kotornya ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke beban usaha, beban bagian penjualan, yaitu beban gaji penjualannya, ambil beban perlengkapan toko, beban iklan, beban penyusutan peralatan toko, periksa bagian toko, beban penjualan lain-lain. Itu ada di sini teman-teman, di Iksisar Warna Baru ini. Iksisar Baru ini penjualan, data penjualan kita copy aja di sini.
nih. Oh ini sorry teman. Kita blok aja. Nah, ini langsung kita copy taruh ke sini. Nah, udah gitu langsung kita tambah hasilnya 113.050 perak. Dan kita langsung lanjut ke beban administrasi dan umum. Itu beban gaji bagian umum, beban perlengkapan kantor, beban sewa, beban listrik, penyusutan peralatan kantor, penyusutan gedung kantor, beban asuransi, dan beban umum lain-lain. Nah, ini yang tadi saya blok di sini ada ya, ini langsung kita copy aja, kita pindahin ke laporan laba rugi. Begitu, sorry ketinggalan. Udah gitu langsung lanjut kita tambah semuanya beban-bebannya ini. Kita jumlah hasilnya 90.950 rupiah. Lanjut kita tambah pendapatan bunga sama beban bunga. Dikurangin karena ini udah ada minnya, tapi kita tambah 290.164 perak ditambah 1.200 ditambah 5.000 atau 3 karena nggak ada minnya, totalnya jadi 286.364 perak. Jadi laba bersihnya di laporan keuangan perusahaan dagang dari 3 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023 di PT Mishain adalah 286.364 rupiah. Apakah benar sama yang di paling bawah ini? Sama ya teman-teman, ini 200. Nah, ini dia laba bersihnya 296.290 perak dan ini juga. Itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya 204.000 rupiah itu dapat dari 90.950 ditambah 113.050 rupiah. Hasilnya 2.200. Hasilnya 204.000. Lanjut kita kurangin 204.000 dikurangin 494.164 perak. Hasilnya kita kurangin jadinya 290.164 perak. Langsung lanjut ke pendapatan dan beban usaha di luar usaha.